Shalom, dalam Kristus Yesus kita terus bertumbuh melalui anugerah yang sudah diberikan kepada kita semua. Pada momen ini kita bersekutu di tempat masing-masing untuk melakukan family blessing. Dan saudara lihat, pasti kita sering mendengar sebuah perkataan yang berkata, berdoa sampai tangan Tuhan tergerak. Di sini orang seringkali mengatakan menggerakkan tangan Tuhan. Semakin banyak doa, maka semakin dekat dengan Tuhan. Nah, sekarang saudara lihat, yang menjadi pertanyaan adalah, yang pertama, apakah benar bahwa doa itu bisa menggerakkan tangan Tuhan atau dapat mengubah keputusan Tuhan? Saudara lihat, jawabannya adalah tidak. Dengan berdoa, manusia tidak dapat menggerakkan Tuhan ataupun mengubah keputusan daripada Tuhan itu sendiri. Tetapi berdoa membuat kita bergerak pada kehendak atau keputusan Tuhan. Saudara lihat bahwa berdoa tidak pernah mengubah kehendak Tuhan. Namun saat kita berdoa, kehendak kitalah yang berubah pada kehendaknya Tuhan. Jangan terbalik. Nah, sekarang saudara lihat, pertanyaan berikutnya, apakah berdoa dapat membuat kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena berdoa tidak membuat seseorang lebih dekat dengan Tuhan. Sebab Tuhan ada di dalam kita. Bahkan sangat dekat dengan kita. Saat kita berdoa, maka kita menyadari keberadaan Tuhan di dalam diri kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir ataupun takut ataupun menyerah. Sebab ada Yesus yang berkuasa, yang sanggup dan mau menolong kita karena kita dicintai oleh Yesus. Saudara lihat begini, kita ada di dalam rumah, oke? Di dalam rumah tersebut ada ayah dan kita ada di dalamnya. Tetapi kalau kita tidak ngobrol sama ayah, apakah dia menjadi jauh? Pastinya tidak, bukan? Tetapi saat kita mengobrol, maka kita merasakan kehadirannya, keberadaan daripada ayah tersebut, dan kita tidak perlu takut akan apapun yang terjadi, akan sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu Bible mendorong setiap kita untuk tekun di dalam doa. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17-18 berkata seperti ini, berdoalah senantiasa, dalam segala keadaan mengucap syukurlah. Karena inilah kehendak Elohim dalam Kristus Yesus bagi kamu semua. Jadi yang pertama adalah berdoa membuat kita bergerak di dalam kehendaknya Tuhan. Dan yang kedua adalah berdoa membuat kita menyadari ada Yesus di dalam diri kita. Jadi melalui impartasi message ini saya mendorong supaya kita terus bersekutu di dalam Kristus Yesus melalui doa, melalui pertumbuhannya. Dan saya ingin mengajak kita semua bahwa jika kita menjalani itu sendiri pasti akan berat. Tetapi ketika kita bergandeng tangan dengan teman-teman kita, dengan rekan-rekan kita yang ada di samping kanan kiri saudara, ya pasti kita akan kuat. Jadi sampai detik ini juga mujizat masih terjadi bagi kita semua. Tetaplah kuat dalam Kristus, sehat senantiasa, tetap jalankan protokoler kesehatan, dan melalui Go YHS ini atau gereja online YHS ini ada banyak jiwa alami hidup yang diubahkan. Silakan sharing atau silakan bersaksi antara satu dengan yang lain di dalam family blessing ini. Saya percaya bahwa momen ini di mana kita akan disadarkan bahwa kita tidak sendiri. Ada saudara seiman yang ada bersama dengan kita, dan ada Yesus Kristus yang menjamin hidup kita untuk memiliki masa depan yang sempurna di dalam anugerahnya. Yeshua HaMashiach, bless you.